Ibu dan saudaraku yang terkasih, mengawali perayaan menjelang Hari Raya Natal, saya mendapat pesan WA dari seorang sahabat dengan menulis seperti ini. Aku menghormati Natal dan menyimpannya di dalam hatiku, serta berpegang teguh padanya sepanjang tahun. Kata-kata ini hendak mengingatkan kita bersama bahwa Natal itu bukan hanya sekedar sebuah acara rutin tahunan, tetapi untuk merenungkan dan merasakan kasih Tuhan sepanjang tahun. Kita harus percaya bahwa Yesus juga lahir di dalam hidup kita masing-masing, hadir di dalam keluarga manusia, bahkan menguatkan masing-masing pribadi untuk saling mengasihi satu sama lain. Setelah melewati persiapan untuk merayakan Natal dalam masa Advent, kita semua diarahkan untuk berjumpa dengan Kristus, terang dunia. Dia adalah Anak Allah, Sabda yang menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan punya rencana yang istimewa untuk menyelamatkan manusia dengan cara menjadi manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Yesus lahir dalam keluarga manusia sehingga menguduskan semua keluarga manusia di dunia ini. Maka keluarga-keluarga yang masih berada di dalam kegelapan mendapat terang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bacaan kitab suci menjelang Hari Raya Natal diambil dari Injil Matius tentang silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kita semua mendengar deretan nama-nama yang disebutkan sebagai bagian dari hidup pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ada nama-nama yang kudus, ada juga deretan nama-nama orang yang berdosa. Nama-nama orang yang kudus, misalnya Yusuf yang nantinya menjadi bapak pemelihara Yesus. Selain nama Yusuf, nama Maria juga disebutkan dalam silsilah Yesus sebagai ibu kandungnya. Nama-nama lain memang hebat, tetapi memiliki banyak kelemahan dan pernah hidup dalam kegelapan. Misalnya Raja Daud memang terkenal, namun memiliki banyak kelemahan. Mungkin dosa Raja Daud lebih besar dari dosa kita. Namun Daud cepat sadar diri dan bertobat dan hidup layak di hadapan Tuhan Allah. Abraham pun pernah berbohong di Mesir.
namun Tuhan mengasihi dan menjadikannya sebagai sahabat. Tuhan bahkan berjanji untuk menjadikan keturunannya sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Semuanya ini sungguh terjadi karena kasih setia Tuhan yang dinyanyikan dalam Mazmur tadi. Di samping nama kaum pria yang memiliki masa lalu yang gelap ini, dalam sisilah Yesus juga terdapat nama 4 wanita asing dan berdosa yang memiliki sejarah hidupnya tersendiri. Inilah nama-nama mereka. Yang pertama, Tamar berarti pohon palem. Seorang perempuan Kanaan demi mendapatkan keturunan dari Yehuda, maka Tamar menyamar menjadi seorang pelacur di Bait Allah, memperoleh 2 putra kembar, Zera dan Peres. Yang kedua, Rahab berarti luas. Perempuan Kanaan, mantan pelacur di Yeriko, yang menolong 2 orang Israel yang diutus sebagai pengintai sebelum Israel masuk ke kota Yeriko. Sehingga dengan demikian Rahab dan keluarganya dilindungi. Rahab dipuji karena imannya. Oleh para rabi, Rahab ini dianggap sebagai ibu dari para imam dan para nabi. Yang ketiga, Rut berarti sahabat. Seorang janda yang pergi ke Bethlehem bersama Naomi, ibu mertuanya, menikah dengan Boas, melahirkan Obed, nenek moyang Daud. Lalu yang terakhir, yang keempat, Betseba. Orang Israel pernah menjadi bangsa asing karena menikahi Uria orang Het. Daud melihatnya sebagai wanita yang paling cantik di seluruh Yerusalem. Ketika ia sedang mandi, gejolak nafsunya muncul, lalu berzina dengan Daud. Yang pada akhirnya setelah kematian Uria, ia menjadi istri bagi Daud dan melahirkan Salomo dan Natan. Kedua nama Salomo dan Natan menjadi dasar sisilah Yesus Kristus. Semuanya ini hendak mau menunjukkan bahwa keselamatan yang diwartakan Yesus itu memang universal. Meskipun dalam sisilah Yesus terdapat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang baik, dan orang-orang yang jahat. Namun Tuhan memulihkan segala sesuatu dengan memilih Bunda Maria, seorang wanita kudus yang dikandung tanpa noda dosa, dan Yusuf suaminya yang tulus dan jujur sebagai bapak pengasuh Yesus Kristus. Maka Yesus, Maria, dan Yusuf membentuk keluarga kudus dari Nazaret. Sebuah keluarga yang menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus sungguh Allah
yang mempersatukan keluarga manusia dalam kasih, dan Yesus sungguh manusia yang bertumbuh dalam kasih hingga menjadi dewasa dan menyelamatkan kita semua sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus ini. Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan atas rencana keselamatannya ini. Hari ini kamu akan tahu bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan kita, dan besok pagi kamu akan saksikan kemuliaannya. Dan lihatlah kemuliaan nama Yesus dalam hidup setiap hari. Karena nama Yesus menyelamatkan Anda dan saya. Semoga selamat Natal. Kita ungkapkan iman syahadat